Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Bersyukur untuk berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari dan berkat yang baru ini. Dan dalam tema hidup yang dipenuhi Roh Kudus, apa maknanya? Seperti apa hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu? Apakah hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu selalu akan ditandai dengan apa yang dialami oleh para murid di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ada api, lalu kemudian ada angin keras, lalu kemudian ada bahasa-bahasa lain yang digunakan. Ternyata kalau kita membaca Kisah Para Rasul, mulai dari pasal 3 dan seterusnya, karya Roh Kudus tidak hanya berkaitan dengan tanda-tanda itu, tapi kepenuhan Roh Kudus itu merupakan sebuah perubahan kehidupan dan juga membuat seseorang itu menjadi semakin dewasa dan berkarakter Kristus. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah firman Tuhan yang merupakan nubuatan dari Yehezkiel dan merupakan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan hadir, dan salah satu karya Roh Kudus adalah mendiami orang percaya. Makanya firman Tuhan katakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Lalu kemudian ketika Roh Kudus mendiami kehidupan orang percaya, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya, apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, ketika Roh Kudus berdiam, ketika Roh Kudus penuh dalam kehidupan seseorang, seseorang itu akan membuahkan atau menyatakan, mengekspresikan, memanifestasikan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan di sana, aku akan membuat hidup menurut segala ketetapanku. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, didiami Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya, yang terjadi adalah orang itu akan menjadi penurut. Lalu kemudian ketika Roh Kudus tinggal memenuhi kehidupan seseorang, orang itu akan menjadi orang yang taat dengan cara berpegang pada peraturan Tuhan, bukan hanya berpegang tapi melakukannya. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwa ketika seseorang itu didiami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ada hal yang terjadi, yaitu orang itu akan mentaati Roh Kudus. Tidak mungkin orang dipenuhi Roh Kudus tapi dia tidak taat. Dia tidak menjadi penurut, dia masih menjadi pembangkang, dia masih menjadi pemberontak, berarti tidak dipenuhi Roh Kudus. Sebaliknya, ketika Roh Kudus berdiam memenuhi kehidupan seseorang, dia akan punya sikap hati yang taat, yang tunduk, menjadi penurut, bahkan memegang firman dan melakukan firman Tuhan. Firman ini sekali lagi mendorong kita supaya kita sadar, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mau menundukkan keinginannya, kehendaknya di bawah kehendak Roh Kudus. Firman ini biarlah menolong kita untuk menjalani kehidupan kita dengan segala ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu, biarlah penyertaan-Mu, biarlah kemurahan-Mu terus menyertai kami. Khususnya tolong kami, ajar kami hari ini supaya kami taat dan tunduk kepada Roh Kudus. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.